Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ardianto dari kelas 11 F5 dengan nomor absen 15. Di sini saya akan menceritakan riwayat hidup dari seorang yang bernama Soleh As-Samarani atau bisa disebut juga Soleh Darat. Darat memiliki nama asli yaitu Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani, lahir pada tahun 1820 Masehi atau 1235 Hijriah di Dukuh Kedung Cumblang, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Japara atau di Jawa Tengah. Kelahirannya tersebut bertepatan dengan tahun dilahirkan Syekh Kali Bangkalan, yaitu pada 1820 Masehi atau 1230 Hijriah. Itu sama, berdekatan. Jadi, Soleh Darat wafat pada hari Jumat tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau tanggal 18 Desember 1903 di Semarang, yang dimakamkan di pemakaman Berkota Semarang. Setiap tahun diperingati oleh berbagai kalangan yang berasal dari Semarang maupun luar daerah. Peringatan haul tersebut diperingati setiap tinggal 3 Syawal. Pesisir pantai utara atau di Pulau Jawa, lebih tepatnya di perkampungan Dipalah atau di Barat, iya, di Pah Darat atau di Darat Tirto, Kelurahan Dadapasari, Kecamatan Semarang Utara atau Semarang, Jawa Tengah. Sebulan Soleh Darat tertulis pada sampul kitab Syarah Al-Barzanji dan ditemukan di sebutan Muhammad Soleh Darat. Dia menggunakan nama tersebut ketika mengirim surat penghulu tafsir anonim yang tertera pada bagian akhir surat ketika menulis kitab Al-Musid, Al-Wajiz, dan Al-Mahabbah wa Al-Mawaddah fi Tarjana Kaul Buddha, menggunakan sebutan Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani. Adapun sebutan yang digunakan seperti saat menulis kitab Tafsir Faid Ar-Rahman adalah Abu Ibrahim. Hasil didikan Mbah Soleh Darat ditelusuri dari nama-nama yang merupakan tokoh-tokoh besar Indonesia. Antara lain ada Hadratus Syekh Kaji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlah, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Amir Idris Pekalongan dari Pekalongan, Kiai Haji Dahlan Termas, Kiai Haji Dimah Termas, dan Kiai Haji Dahar Hatu Congor di Magelang. Setelah sekian lama mengajar di Purwokerto, Soleh Darat diambil sebagai menantu dari Kiai Mutardo Semarang. Keinginan Kiai Mutardo untuk memperjuangkan dakwah diserahkan kepada Soleh Darat atau Soleh Darat. Ya, Soleh Darat dengan mendirikan sebuah musola oleh karena banyaknya jumlah santri yang ingin mendalami agama. Pada akhirnya Soleh Darat membangun sebuah pesantren. Untuk menampung pesantren ini dibangun sekitar tahun 1700-an sepertinya. Data yang baru diambil, data yang bisa didapat dari cerita ini adalah pengembaraan ilmu melalui ulama. Sudah Masyhur berguru pada ulama yang bukan sekedar dalam ilmu, melainkan juga memiliki amal ibadah dan akhlak yang sangat baik. Kedua, tidak puas hanya meminta ilmu ulama dari Nusantara, tapi sampai ke mancanegara, khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah, karena pusat Islam pada waktu itu adalah di wilayah tersebut. Beliau juga mendidik wanita muslim. Terbukti beliau berhasil dalam menulis kisah berhasil melambungkannya, seperti namanya Raden Ajeng Kartini menjadi tokoh emansipasi wanita Indonesia. Pada waktu itu Nusantara masih di bawah cengkeraman penjajah Belanda yang umumnya jadikan wanita sebagai wanita organ kelas kedua di bawah bagian laki-laki.
Jadi Muhammad Soleh, atau kita juga bisa kenal dengan sebutan Soleh Darat, memiliki banyak karya tulis. Ada 14 kitab totalnya. Salah satunya adalah kitab Munjizat tentang tasawuf, ringkasan dan penjelasan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. 2. Syarah kitab Al-Hikam dan juga tentang tasawuf, merupakan penjelasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Askandari. 2. Ada Lataif Taharah tentang hukum bersuci, dan kitab As-Salah mengajarkan tentang cara mengajarkan sholat. Dan juga ada terjemahan Sabi Al-Abib dan Jahaluh At-Tauhid menjelaskan akidah As-Sunnah Wal-Jamaah dengan mengacu kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.